kita sampai pada kaidah yang ke-10, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala yansurannallahu man yansuruh." Sungguh benar-benar Allah akan menolong orang yang menolongnya, ya. Wala yansurannallahu man yansuruh, ya. Ini kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia, dan sungguh benar-benar Allah akan menolong orang yang menolongnya. Ayatnya terdapat dalam surat Al-Hajj ayat 40 sampai 41. Allah berfirman, "Wa la yansurannallahu man yansuru innallaha laqawiyyun aziz. Alladzina immakkannahum fil ardi aqamus salata wa atawuz zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur." Walillahi 'aqibatul umur. Baik, ini kaidah perlu kita jelaskan agar kita yakin akan hal ini, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa la yansurunallahu man yansuru. Innallaha laqawiyyun aziz. Alladzina immakkannahum fil ard aqamus salah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar wa ila Allahi 'aqibatul umur." Perhatikan di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la yansurannallahu man yansuruh." Sungguh Allah akan menolong orang yang menolongnya. Di sini ada beberapa penekanan dan dalam bahasa Arab sering ada penekanan. Pertama di sini lam taukid. Lam taukid, yaitu didatangkan untuk penekanan, ya. Kemudian di sini ada wa la yansurannallah. Ada nun taukid. Nun taukid. Huruf nun yang didatangkan untuk penekanan, ya. Dan kemudian juga Allah kasih penguat secara, ini namanya penguat lafzi, ya. Penguat secara lafal. Bahwasanya sungguh benar-benar Allah akan menolong orang yang menolongnya. Kemudian ada penguat maknawi. Seperti sungguhnya Allah Maha Kuat, Maha Perkasa. Allah Maha Kuat lagi perkasa. Ini adalah penguat maknawi. Kemudian Allah juga tutup, yaitu dengan akhir ayatnya, wa ilallahi aqibatul umur, dan kepada Allah lah kesudahan segala sesuatu. Kepada Allah lah kesudahan segala sesuatu. Yaitu Allah yang menentukan segalanya, ya. Ini juga adalah penguat secara maknawi, ya. Secara maknawi. Ini kaidah, ya. Sungguhnya Allah akan menolong siapa yang menolongnya. Ini kaidah sangat agung, ya. Saya tekankan lagi. Sesungguhnya benar-benar Allah menolong orang yang menolongnya. Menolong siapa yang menolongnya. Ya. Dan ayat yang semisal ini ada juga dalam ayat yang lain, seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Muhammad. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat yang semisalnya, "Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum." Wahai orang yang beriman, jika kalian menolong Allah, niscaya Allah menolong kalian. Ya. Ini ada apa namanya? Ada fi'il jawab, ada fi'il syart, fi'il jawab. In tansurullah, itu syarat. Kalau kalian menolong Allah, maka ada jawabannya, yansurkum. Sehingga syarat tersebut akan muncul jawaban tersebut sesuai dengan persyaratan. Kalau ada
bentuk menolong Allah, maka Allah akan menolong. Ini wallahu alam bisawab. Kaidah ini berkaitan baik secara umum maupun secara kehidupan pribadi kita sehari-hari. Ya, siapa yang niatnya tulus ingin menolong agama Allah, tentunya mungkin ada bertanya, ya Ustaz, apakah Allah perlu ditolong? Allah tidak perlu ditolong, tapi agama Allah juga Allah akan yang memenangkan agama Allah ya. Tetapi Allah membani kita ya syariat agar kita memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada namanya dakwah, ada namanya jihad. Buat apa? Kita buat memperjuangkan agama Allah. Kalau kita tidak mau, akan Allah datangkan orang-orang lain yang akan memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Karena demikianlah kehidupan dunia ini adalah ujian. Allah ciptakan iblis, Allah ciptakan Fir'aun, Allah ciptakan Abu Jahal, Abu Lahab ya. Allah ciptakan orang jahat ya. Dan ada Allah ciptakan pejuang-pejuang yang perjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, ketika kita menolong agama Allah adalah untuk kepentingan untuk kita sendiri. Sebagaimana kalau kita beribadah, Allah tidak butuh dengan ibadah kita. Ini apa namanya? Kalau seorang beribadah maka untuk dirinya sendiri. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat baik maka untuk diri kalian sendiri. Ya, saya ingatkan juga ada sebagian perkataan orang-orang liberal mengatakan Allah tidak perlu ditolong, agama Allah tidak perlu dibela. Ini perkataan yang ya, kalau maksudnya kita disuruh diem, tidak usah membicarakan agama Allah, tidak usah berdakwah, tidak usah berjihad, maka ini adalah perkataan batil. Tidak benar ya, tidak benar. Karena kita disyariatkan untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah menyuruh demikian, sama seperti itu adalah bahasa kiasan dari Allah Subhanahu wa taala, seperti Allah menyuruh kita memberi pinjaman kepada Allah. Allah tidak butuh, Allah Maha Kaya. Kata Allah, "In tuqridullaha qardan hasanan." Kalau kalian memberi pinjaman kepada Allah, Allah tidak butuh pinjaman, tapi itu bahasa kiasan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya seakan-akan Allah kalian beri pinjaman kepada Allah dan Allah akan mengganti. Sama seperti ini. Kalau kalian menolong Allah, Allah akan menolong kalian, maksudnya kalau kalian memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini janji Allah Subhanahu wa taala. Dan saya katakan tadi ini mencakup pertolongan Allah ya. Jika kalian menolong Allah, Allah akan menolong kalian. Ini mencakup pertolongan secara umum ya, atau pertolongan secara person. Kita sekarang kalau bicara pertolongan secara umum, maksudnya kaum muslimin secara umum, kita lihat sekarang sulit untuk kita terapkan. Karena kalau bagaimana kita mau menolong, kita bagaimana mau ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bahasa kita yaitu menguasai dunia, menegakkan syariat Allah, sementara kita jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza tabayatum bil ainah wa raditum bi zara'." Ya, jika kalian ternyata jual beli dengan riba dan kalian wa taba'tum adnabal baqar, kalian ternyata senang dengan dunia, ya, wa taraktumul jihad, kalian meninggalkan jihad jalan Allah Subhanahu wa taala, sudah jualan pakai riba, kerjaan cari dunia doang, jihad ditinggalkan, sallallahu alaikum dzullan, maka Allah akan menimpakan kepada kalian kehinaan, ya. La yanzi'u ankum hatta tarji'u ila dinikum. Maka Allah tidak akan mencabut kehinaan tersebut dari kalian sampai kalian kembali kepada agama kalian. Sampai kalian kembali kepada agama kalian. Orang bertanya, "Ustaz, kapan kaum muslimin menang?" Sudah sejak lama kaum muslimin terpuruk, sudah sejak lama ya. Makanya sudah sejak lama para ulama sudah mengingatkan. Di zaman Imam Al-Qurtubi, nanti akan kita nukilkan perkataan Imam Al-Qurtubi ya. Beliau di sekitar abad ke-7 ya. Ya, beliau sudah lihat bagaimana kaum muslimin terpuruk sejak dahulu, meninggalkan agama mereka ya. Malu terkadang menjalankan agama Islam, malu untuk menjalankan syariat Islam, berkuar-kuar di hadapan umum, kami tidak mau menjalankan syariat Islam, kami mau menjalankan syariat sekuler misalnya ya. Ya, seperti itu ya. Terus bagaimana kapan kita mau diangkat kehinaan dari kita? Yang melakukan riba masih banyak, yang meninggalkan salat masih banyak, yang percaya dukun masih banyak. Ritual-ritual kesyirikan masih tersebar, ya. Hukum-hukum Allah dicampakkan, ya. Orang-orang liberal muncul, ya. Syariat Islam dijadikan hinaan, wanita-wanita berjilbab dihinakan, masih banyak ya. Tapi ya kita tidak putus asa, kita terus berjuang. Makanya saya bilang kalau mau pertolongan Allah secara umum, ya kaum muslimin harus kembali kepada agama mereka tadi.
Sallallahu alaikum dhullan, Allah akan menimpakan kehinaan bagi kalian. La yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum. Allah tidak akan cabut kehinaan tersebut dari kalian sampai kalian kembali kepada agama kalian, ya. Kalau kita bicara secara umum memang berat. Lihat, setelah Allah menyebutkan la wala yansurunallahu man yansuruh, sungguh Allah akan menolong orang yang menolongnya. Innallaha laqawiyyun aziz, sungguhnya Allah maha kuasa, maha kuat lagi maha perkasa. Allah sebutkan tentang orang-orang yang Allah tolong tersebut. Alladzina immakkannahum fil ard, yaitu orang-orang yang tatkala kami beri mereka tamkin, kekuasaan di atas muka bumi. Apa kerjaan mereka? Mereka menolong agama Allah. Aqamus salat, mereka menegakkan salat. Wa atauz zakat, mereka bayar zakat. Wa amaru bil ma'ruf, beramar ma'ruf. Wa nahu anil munkar, mencegah kemungkaran. Walillahil aqibatul umur. Sementara sebagian orang merasa bahwasanya kita bisa meraih kejayaan dengan meninggalkan ini semua. Dengan meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, dengan meninggalkan zakat. Ya salat enggak apa-apa, enggak pengaruh. Tapi kalau masalah zakat, amar ma'ruf nahi munkar ditinggalkan supaya bisa mencapai kejayaan. Ini kejayaan duniawi, itu pun kalau dapat belum tentu dapat. Ya. Seorang berpikir bahwasanya kita ini bisa berkembang kalau kita sekuler. Kalau kita agamis, kita akan terbelakang, kita akan terpuruk, kita akan tidak percaya dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Padahal mempersyaratkan kalau ingin ditolong oleh Allah harus menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Wala yansurannallahu man yansuruh. Sungguh Allah akan menolong orang yang menolongnya. In tansurullaha yansurkum. Kalau kalian menolong Allah, maka Allah akan menolong kalian. Maka saya bilang kalau berbicara tentang pertolongan secara umum, kaum muslimin secara umum berat. Yang berat sudah sejak lama kita terpuruk. Tapi kalau kita bicara secara pribadi, secara person, kita dibantu oleh Allah dalam urusan kita, urusan agama kita, urusan dunia kita. Maka yakinlah ayat ini mencakup umum dan mencakup person. Kalau kita tidak bisa melaksanakan yang umum, tidak ditolong secara umum oleh Allah Subhanahu wa taala, kita person-person kita harus memperbaiki person-person di antara kita, perbaiki diri kita, perbaiki keluarga kita, perbaiki tenaga kita, perbaiki jemaah masjid kita. Ya, Allah menolong mungkin secara parsial, tidak secara umum. Tapi ini janji Allah mencakup karena wala yansurannallahu man, sungguh barang siapa yang menolong Allah menolong orang man, siapa yang menolongnya. Di sini siapa di sini umum ya. Saya tadi mencakup person, mencakup kaum muslimin secara sama. In tansurullah yansurkum, sama. Baik. Saya akan bacakan perkataan Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala, ya. Yang dia menjelaskan bagaimana yang beliau alami di zaman beliau, yaitu orang sering bertanya, ya. Sering zaman ulama juga sudah ditanya, ya. Bagaimana, kenapa kita tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau pertanyaan pertama, bagaimana cara kita ditolong oleh Allah? Gampang, caranya dengan menolong Allah. Bagaimana cara menolong Allah? Caranya dengan menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi kalau agama Allah kita tinggalkan, agama Allah kita campakkan, bermaksiat kita kita bela-bela, ya. Lihatlah perkataan Imam Al-Qurtubi, ya, yang wafat pada tahun 671 Hijriah, ya. Beliau berkata, "Lakinnal a'mal al-qabihata wan niyyati al-fasidata mana'at min dhalika hatta yankasira al-'adadul kabir minna qaddama al-yasir min al-'adu." Kata beliau, akan tapi amalan-amalan yang buruk yang kita lakukan, niat-niat yang buruk yang ada pada diri kita, menahan kita, mencegah kita dari kemenangan, kita tidak memperoleh pertolongan. Hatta yankasira al-'adadul kabir minna qaddama al-yasir min al-'adu, sampai jumlah pasukan kita yang banyak gugur, hancur, ya, di hadapan musuh yang sedikit. Kama syahadnahu ghairu marrah, sebagaimana kami telah menyaksikan ini berulang-ulang, ya. Wa dzalika bima kasabat aydina, dan ini semua akibat ulah perbuatan kita sendiri. Artinya kita kalah di hadapan musuh, kita rendah di hadapan musuh. Kita terkadang sebagian kita hina di hadapan orang kafir, ya. Ini adalah perbuatan kita sendiri, ya. Kemudian beliau berkata, wa fil Bukhari, dalam Sahih Bukhari, qala Abu Darda pernah berkata, "Innama tuqatiluna bi a'malikum." Sungguhnya kalian berperang itu dengan amalan kalian. Itu amal soleh kalian yang menangkan kalian, bukan kekuatan kalian, bukan fisik kalian, tapi amalan soleh kalian yang menangkan kalian. Wa fihi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hal turzaquna wa tunsaruna illa bi du'afaikum." Dan tidaklah kalian diberi rezeki oleh Allah dan ditolong oleh Allah kecuali karena orang-orang lemah di antara kalian. Kemudian beliau berkata, "Fal amalu fasidah." Sementara amalan kita kacau balau, ya. Syariat kita tinggalkan, riba kita jalankan, buka aurat
di mana-mana ya. Sarana hiburan dibuka, tontonan macam-macam, orang-orang menonton, malas-malasan kita menjalankan salat ya. Dukun merajalela, waliyadzubillah. Fal a'malu fasida, amalan rusak, wa dhu'afa'u muhmalun, sementara orang lemah dibiarkan, tidak diurus. Tidak diurus, tidak ada perhatian. Orang-orang lemah, orang miskin, orang susah masih banyak. Wa sabru qalil, dan kesabaran sedikit. Baru ditimpa sedikit, ngamuk sana, ngamuk sini. Wal i'timadu dhaif, penyandaran kepada Allah lemah. Wa taqwa zailah, dan ketakwaan hilang. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, isbiru wasabiru warabitu wattaqullah, bersabarlah dan tambahkanlah kesabaran kalian. Warabitu, berjagalah di jalan, di tempat perbatasan antara perbatasan kaum muslimin dan perbatasan orang kafir. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Allah berfirman, wa 'alallahi fatawakkalu, bertawakallah kepada Allah. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun, sungguhnya Allah bersama orang yang bertakwa dan bersama orang-orang yang berbuat ihsan. Wala yansurannallahu man yansuruh, sungguh benar-benar Allah akan menolong orang yang menolongnya. Ya, dia sebutkan ayat-ayat. Kemudian beliau berkata, "Fahadhi asbabun nasri wa syurutuhu." Inilah sebab-sebab pertolongan dan syarat-syarat pertolongan. Wa hiya ma'dumatun indana. Sekarang hilang syarat-syarat tersebut pada kita. Ghairu mawjudatin fina, tidak terdapat pada diri kita. Ini bukan perkataan saya tentang orang zaman sekarang, tidak ya. Ini perkataan Al-Imam Al-Qurtubi tentang orang-orang di zaman beliau pada abad ke-7. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, kita ini milik Allah dan hanya kepada Allah kita akan kembali. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ala ma asabana wa halla bina. Musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, atas apa yang menimpa kita dan musibah yang menerpa kita. Ya. Bal lam yabqa minal islami illa dzikruhu. Tidak tersisa dari Islam kecuali hanya penyebutannya. Wala minad din illa rasmuhu. Tidak tersisa dari agama kecuali cuma ya simbol-simbolnya, gambar-gambarnya. Li dhuhuril fasadi, karena terlalu banyak kerusakan yang terjadi. Wa li kathrati tughyan wa qillati rasyad, karena banyak sikap melampaui batas, sedikitnya petunjuk, ya. Hatta staula al-adu syarqan wa gharban, sampai musuh menguasai timur dan barat. Barran wa bahran, sampai musuh menguasai daratan dan lautan. Ammatil fitanu wa azumatil mihanu, maka fitnah di mana-mana, ya, malapetaka semakin besar. Wala asima illa man rahim, ya. Dan tidak ada yang penolong kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya katakan bahwasanya kalau orang sering bertanya, "Ustaz, kapan Islam mau ditolong? Kapan kita bisa jaya?" Ya, kembali kepada kita. Kembali kepada kita. Maka saya bilang di antara usaha kita sekarang, ya, kita bikin pengajian, menyebarkan ilmu, itu di antara usaha. Sampai kapan? Kita tidak tahu, wallahu a'lam bishawab. Kita hanya bisa lakukan apa yang bisa kita lakukan, ya. Maka jangan menyepelekan namanya ilmu, jangan menyepelekan namanya kajian-kajian. Terus semangat menyebarkan buku-buku agama, menyampaikan tulisan-tulisan di internet, ceramah-ceramah di YouTube dan yang lainnya. Ini di antara cara kita untuk memberi pengajaran kepada umat. Masing-masing berdakwah dengan kemampuannya. Yang di kampung mungkin mengajar TPA, kemudian ada yang mengajar TK, yang sekolah berdakwah di sekolah, yang di kantor bekerja berdakwah di kantor, sebarkan Islam. Semua berdakwah sesuai dengan kemampuannya. Itu cara kita untuk kembali kepada agama kita. Kalau kita tidak paham tentang agama kita, bagaimana kita mau kembali kepada agama kita? Kalau kita tidak kembali ke agama kita, bagaimana Allah menolong kita? Bagaimana Allah menolong kita? Ini kalau dikatakan oleh Al-Qurtubi, abad ke-7 bagaimana lagi dengan zaman sekarang? Tetapi tidak ada keputusasaan, ya. Kita terus berjuang, ya. Kalau kita tidak berjuang, Allah akan gantikan dengan hamba-hamba yang lain akan berjuang, ya, memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dakwah terus berlanjut, ya. Jangan dengar perkataan orang-orang liberal yang mengatakan agama Allah tidak perlu ditolong. Allah yang suruh, in tansurullah, tolonglah agama Allah, ya. Mereka ingin apa? Mereka ingin kita diam dan mereka ingin kemaksiatan tersebar. Mereka ingin kekufuran, kesyirikan tersebar. Mereka ingin orang melakukan apapun yang mereka hendaki. Ya. Hurriyah, kebebasan. Ya. Kebebasan bagi kekufuran, kemaksiatan, penyempitan bagi Islam dan syariat Islam. Ya. Kalau untuk yang lain silakan bebas, silakan berkoar-koar, silakan. Untuk Islam tidak boleh ditekan. Waliyadzubillah. Oleh karenanya masing-masing kita mumpung masih diberi hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, lakukan yang bisa kita lakukan untuk menolong agama Allah, dan itu kembali untuk kita sendiri. Untuk kita, kalau kita bisa masuk dalam rel dakwah, dalam perjuangan, alhamdulillah. Kalau kita enggak mau, Allah akan gantikan dengan yang lain.
Berkata Abdurrahman Sa'di, Syekh Sa'di dalam tafsirnya, ini ulama abad ke-14 ya, gurunya Syekh Utsaimin ya. Dia mengatakan imanun dhaif, tentang kondisi kaum muslimin, iman yang lemah. Qulubun mutafarriqah, hati yang tercerai-berai. Hukumat mutasyattitah, pemerintahan-pemerintahan yang tercerai-berai. Hukum pemerintah-pemerintah Islam tidak bersama-sama, saling ini. Terkadang ribut gara-gara masalah bola. Ya. Terkadang ribut masalah sepele, masalah bola, sama-sama Islam. Wa adawat wa baghdha, permusuhan, kebencian. Ba'adat bainal muslimin, membuat kaum muslimin semakin jauh di antara mereka. Wa ada'un zahirun wa batinun, musuh-musuh Islam yang nampak maupun tersembunyi. Ya'maluna sirran wa alanan lil qada' 'ala din. Mereka terus bekerja, berusaha baik terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi untuk menghabiskan agama. Benci dengan syariat, benci dengan agama. Fobi dengan agama, anti dengan agama. Wa ilhad, madiyat, hanya sibuk dengan ilhad ya. Banyak ateis muncul, madiyat, hanya sekedar materi. Pandangan semuanya hanya materi. Dia menyebutkan tentang kondisi yang beliau dapatkan. Taib, intinya kaidah ini ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, umum saya katakan tadi berlaku pada kaum muslimin secara umum. Kalau tidak bisa berhasil, maka masing-masing kita pribadi. Siapa di antara kita yang menolong agama Allah, kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dunia maupun di akhirat. Di dunia maupun di akhirat. Allah tolong kita di dunia, ya, urusan kita insyaallah. Ada namanya ujian-ujian, semua diuji. Ada namanya perjuangan, tapi ujungnya kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, di dunia. Terlebih lagi di akhirat, di padang mahsyar. Jadi saya berharap kita semua harus yakin husnudzan kepada Allah. Saya sedang berjuang menolong agama Allah. Allah pasti mudahkan urusan saya. Ya, sebagian ikhwan-ikhwan yang mungkin punya kelebihan harta, jangan ragu-ragu untuk berinfak di jalan Allah. Tapi yakin saya menolong agama Allah. Yang saya bisa lakukan dengan infak. Yang saya bisa lakukan dengan sumbangan. Ya. Ada yang bisa bikin masjid, yang bikin pondok. Ikhlaskan niat. Niatnya murni karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan riya, jangan ujub. Ya. Niat karena Allah, insyaallah Allah akan tolong, Allah akan mudahkan.